Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Kamalia dari kelas 11 TJKT 1. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang DNS server caching forwarding. Oke, pada materi kali ini kita akan konsep DNS server, konfigurasi host pada Ubuntu client, dan juga seterusnya. Nah, pertama kita ada konsep DNS. Nah, jadi sebenarnya DNS itu apa? Nah, sebenarnya DNS itu berfungsi untuk mentranslate domain name server ya. Jadi misalnya ini client atau bisa juga PC kita. Misalnya PC kita ingin mengakses Facebook. Nah, sebenarnya untuk mengakses facebook.com itu kita harus mengetahui IP atau domain name dari si facebook.com tersebut. Nah, maka dalam proses ini maka pada klien kita akan bertanya nih, DNS request untuk servernya itu apa? Nah, kita akan bertanya ke DNS server Google, yang dimana DNS server Google inilah yang mempunyai data-datanya, baik itu domain name maupun IP dari seluruh dunia. Yang kemudian DNS server Google akan memberitahu bahwa untuk DNS answer facebook.com ini IP-nya, lalu akan diberikan kepada klien. Nah, klien baru bisa mengakses si facebook.com seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan konfigurasi host pada Ubuntu client. Oke, kita langsung saja ya. Kita bisa pergi ke Ubuntu client. Oke. Nah, pada Ubuntu client kita kan sudah bernama remote atau SSH ke server 1 dan server 2. Nah, sebelumnya kita kan menggunakan SSH lalu kita IP-nya. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakannya itu selain IP, yaitu kita bisa menggunakan dengan domain name ya. Oke. Lalu ini kita bisa coba dulu ya koneksi ping server 1 ping 10.10.10.2. Oke, ini kita bisa terconnect, lalu ini kita juga yang server 2. Nah, ini kita juga sudah bisa terkoneksi. Oke, lalu ini kita bisa dengan perintah nano /etc/host. IP-nya itu 172 untuk IP si client. Ini untuk local hostnya itu bernama Ubuntu Client VirtualBox. Nah, sebelumnya kita kan bisa ingin mengeping sebuah VM, kita akan menggunakan IP-nya. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan domain name atau local host-nya. Untuk klien ini local host-nya itu Ubuntu Client VirtualBox. Nah, sekarang saya akan menambahkan di sini untuk server 1 dan server 2. Oke, di sini kita bisa tambahkan saja ya untuk IP-nya. Server 1 itu 10.10.10.2. Lalu ini kita bisa tab. Untuk local hostnya saya ingin menamainya itu svr1 Debian. Lalu ini untuk server 2 juga 10.10.10.3. Lalu ini kita tab svr2 Ubuntu. Oke, yaitu 192.168.137.1. Lalu ini kita bisa tab namanya RTR Debian. Nah, lalu ini kita bisa Ctrl X, Ctrl Y, lalu ini kita enter. Nah, sekarang kita akan coba ping menggunakan localhost atau domain name-nya ya. Misalnya saya tadi ping svr1 Debian. Ping, oke, maka ini kita sudah bisa. Lalu kita juga akan ping yang server 2 Ubuntu. Oke, maka di sini kita juga sudah bisa. Nah, sekarang kita akan coba SSH, namun tidak menggunakan IP, namun menggunakan nama localhost yang sudah kita buat tadi. SSH, lalu nama usernya itu Aura, lalu ini kita A. Kita misalnya svr1 Debian. Lalu ini kita min P, portnya 2211. Bentar. Lalu ini kita bisa yes. Nah, maka di sini saya masukkan passwordnya ya. Masukkan password. Nah, saya sudah login ke server 1 Debian. Jadi kita bisa SSH tanpa menggunakan IP. Karena jika misal kita menggunakan IP dan memiliki banyak server, tentunya kita akan
susah untuk menghafalnya. Kita lebih bisa menghafal jika menggunakan domain name seperti server 1 Debian, server 2 Ubuntu, dan lain-lainnya seperti itu. Lalu kemudian kita juga akan membahas tentang DNS server, konsep caching DNS server. Untuk pengertian konsep caching DNS server, nah, jika sebelumnya kita kan untuk si klien kita akan bertanya ke DNS servernya Google untuk bertanya name server atau IP si facebook.com. Nah, jika kita menggunakan konsep caching, maka kita tidak langsung bertanya ke DNS Google, namun kita akan bertanya terlebih dahulu ke local DNS server, yang nantinya local DNS server ini yang akan bertanya kepada server Google. Jadi tidak akan langsung ke server Google, namun akan lewat ke local DNS server terlebih dahulu. Nantinya pada local DNS server ini, kita akan menyimpan untuk name server dan juga IP dari si facebook.com. Jadi misal si klien ingin meminta IP dari facebook.com, maka hanya memerlukan pada local DNS server, tidak perlu tanya ke Google lagi karena sudah tersimpan di local DNS server seperti itu. Oke, lalu ini kita bisa langsung saja pergi ke konfigurasi caching DNS. Pertama bisa pergi ke PuTTY terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke PuTTY. Lalu di sini kita akan memasukkan IP dari router Debian. Sebelumnya saya sudah pernah konfigurasi, kita buka saja bagian ini. Lalu ini saya akan sebagai router Debian. Oke, lalu ini saya masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah login sebagai router Debian. Nah, di sini kita bisa pergi ke router lebih dahulu. Oke, kita sudah masuk ke root, lalu kita pertama harus menginstal yang namanya bin9. Nah, ini kita bisa dengan perintah apt install bin9. Nah, kita tinggal tunggu saja untuk installnya. Ya, maka ini kita sudah berhasil. Kita bisa coba dengan nano/etc/bin/named. Lalu ini kita bisa .conf .option. Kalian bisa enter. Lalu di sini kita bisa tuliskan acl internal. Lalu ini kita bisa network. Lalu ini kita enter. Lalu ini kita tab. Kita masukkan IP-nya. 172.16.1.0 untuk IP klien. Lalu ini kita bisa titik koma. Oh ya, ini untuk network bagian ini kita spasi. Lalu ini kita tandai kurung kurawal buka. Oke, maka di sini kita bisa enter, kurung kurawal tutup, dan juga titik koma. Jangan lupa kita selalu menambahkan titik koma. Oke, lalu di sini pada recursion ini auto, kalian bisa ubah menjadi yes. Oke, lalu ini kalian bisa enter, lalu ini kita tab allow query, lalu ini kurung kurawal buka, enter, internal network, spasi kurung kurawal tutup. Lalu ini bagian network, ini titik koma. Lalu di sini juga dikasih titik koma. Oke, lalu ini kita bisa scroll. Di sini pastikan untuk DNSSEC ini enable yes, dan juga DNS validation yes. Kalau misal belum terkonfigurasi, kalian bisa menggunakannya secara manual. Oke, kita bisa ctrl+x, y, lalu ini kita enter. Lalu kita coba named check conf. Kita enter. Nah, di sini tidak ada error sama sekali. Artinya ini kita sudah berhasil untuk conf. Oke, nah kita akan membahas tentang konsep forwarding DNS server. Untuk konsep forwarding, sebenarnya untuk konsep
forwarding ini kita hampir sama seperti konsep DNS server ya. Namun di sini bedanya forwarding dengan chasing. Kalau chasing tadi kan ini dari PC ke local DNS yang kemudian akan disimpan di local DNS ini setelah bertanya dari DNS server Google. Namun jika kita menggunakan forwarding, maka dari klien kita akan langsung bertanya ke DNS server. Hanya saja kita melewati local DNS namun hanya sebagai forward saja. Jadi hanya sebagai forwarding yang kemudian akan diberikan DNS server langsung ke klien kita. Nah, sekarang kita akan langsung saja ke konfigurasinya saja ya. Kita bisa pergi ke Ubuntu client. Nah, oke. Kita bisa pergi ke Ubuntu client. Di sini saya sudah masuk ke server 1. Lalu ini kita masuk ke root, kita masukkan password rootnya. Oke, lalu di sini kita bisa nano /etc/bin, lalu ini /named.conf.option. Ini spasi ya. Maka di sini untuk forwarders, ini untuk slash-slashnya ini kita hapus agar komennya itu bisa berjalan. Lalu di sini kita bisa enter, lalu ini kita tab. Oke, ini kita locuskan pada bagian W ya. Lalu kita ketikkan 8.8.8.8, lalu kita titik koma, lalu kita enter, kita tab. Kita di sini isikan 8.8.4.4, lalu ini kita titik koma, lalu ini kita bisa enter, lalu ini kita tab. Oh ya, ini kita bisa ditambahkan ya kurung awal tutup dan juga titik koma. Jangan lupa untuk selalu menambahkan titik koma. Lalu untuk di bawah titik koma ini kalian bisa enter, lalu ini kita tab. Di sini bisa isikan forward only. Lalu ini kita titik koma. Ini artinya ini di lokal DNS kita. Nanti yang request dari komputer kita atau klien nanti akan langsung dialihkan ke DNS server Google ini. Nah, jadi tidak usah melalui DNS lokal kita. Jadi ini kita agar source-nya itu tidak terlalu besar. Ini kita bisa Ctrl+, Ctrl+Y, lalu kita enter. Mungkin itu saja untuk bab pada DNS server caching forwarding. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.